Merdeka. Kita berjumpa lagi di podcast Nusantara. Saya Arto Biantoro dan hari ini saya ingin membahas secara spesifik sebuah suku yang sangat otentik sekali, yaitu suku Minangkabau. Tidak tanggung-tanggung, hari ini saya ditemani oleh ahli waris dari Kerajaan Pagaruyung. Bersama dengan kita, Uni Putih Reno Fitriani. Selamat datang di studio. Halo Mas. Ini Putih Reno ini sebenarnya nama gelar ya? Iya benar. Oke, nama gelar untuk seorang? Keturunan dari Kerajaan Pagaruyung yang perempuan. Oh yang perempuan. Kalau yang laki-laki biasanya Sultan. Sultan. Jadi misalnya Sultan apa? Satu kata aja, Sultan Ya gitu? boleh, ada yang Sultan aja, ada yang Sultan Muhammad, kayak gitu. Kayak anak saya namanya Sultan Muhammad Fatir gitu. Sebelum lanjut dengan keunikan dan otentisitas dari masyarakat Minangkabau ya, boleh cerita sedikit tentang Kerajaan Pagaruyung, sejak kapan dan ada berapa banyak kerajaan-kerajaan yang sebenarnya ada di dalam kawasan tersebut? Jadi Kerajaan Pagaruyung itu adalah kerajaan yang terbesar ya di Minangkabau. Nah di bawah Kerajaan Pagaruyung itu ada sekitar 75 kerajaan yang sifatnya tuh Commonwealth atau federasi gitu. Nah 75 kerajaan ini terdiri dari 4 klaster. 4 klaster yang pertama itu ada namanya Sapia Balahan. Sapia Balahan itu artinya perempuan tuh yang dari Kerajaan Pagaruyung yang pergi bisa ditunjuk menjadi raja atau melalui pernikahan gitu. Nah Sapia Balahan itu seperti badan kita tuh dibelah dua gitu. Jadi kanan dan kiri itu sama. Identik Jadi ya? identik gitu. Yang tinggal sama yang pergi itu sama gitu. Nah contohnya itu ada di Kerajaan Jambi. Nah klaster yang kedua itu ada namanya Kuduang Karatan. Kuduang Karatan itu artinya laki-laki yang pergi dari Kerajaan Pagaruyung gitu, yang diutus untuk menjadi raja. Contohnya itu di Kerajaan Negeri Sembilan. Jadi dahulunya itu mereka meminta raja ke Pagaruyung untuk memimpin orang Minang yang di sana. Nah mereka berkembang biak kan sampai sekarang keturunannya ada. Itu kita masih menjalin tuh hubungan dengan mereka. Kalau Kudung Karatan tuh artinya badannya itu dipotong, bukan dibelah. Jadi atas sama bawah itu berbeda kan ya. Jadi yang pergi dengan yang tinggal itu nggak sama. Nah, yang ketiga ada namanya Kepak Radai. Jadi Kepak Radai itu bagian klaster yang pertama, yang kedua itu mereka turunannya gitu. Turunan yang pertama dan kedua, kepak itu menandakan tuh kayak kepak sayap burung gitu. Jadi mereka udah banyak berkembang gitu. Dan radai itu kayak insang di ikan gitu yang bergerak. Jadi mereka udah ibaratnya udah pergi ke daerah lain lah gitu. Nah yang terakhir itu ada namanya Timbang Pacahan. Timbang Pacahan itu bagian dari yang tadi juga pecahan-pecahan itu yang mereka membentuk kerajaan. Ada juga yang orang tepatan di sana. Jadi misalnya di suatu daerah gitu kan, mereka diangkat tuh menjadi bagian dari kerajaan Pagaruyung gitu, kerajaan mereka. Ya kira-kira demikian Mas. Seluas apa wilayah dari persemakmuran ini? Cukup luas ya, dari seluruh Nusantara ditambah dengan Malaysia itu. Negeri Sembilan tuh. Nah sekarang cerita lebih dalam tentang Minangkabau. Tentu saja ada beberapa versi kalau tidak salah tentang Minangkabau. Tapi apa yang paling Uni rasa paling pas gitu ya? Paling pas itu menurut saya sih secara linguistik ya. Jadi pada zaman dahulu kalanya itu ada suatu kampung gitu yang mereka menjalankan pemerintahan seperti nabi-nabi zaman dahulu gitu. Bukan Nabi Muhammad ya, tapi nabi-nabi zaman dahulu. Nah mereka menyebut nama kampung mereka itu Minangka Nabiwiyah gitu. Tapi karena susah menyebutnya jadi namanya Minangkabau. Jadi sukunya sebenarnya Minangkabau. Kita suka ngomongnya orang Padang terus maksudnya Minangkabau sebenarnya. Padahal kalau orang Padang itu kan nama kota ya. Nama kota ibu kota Sumatera Barat gitu. Tapi orang yang berada di
Sumatera Barat itu sebenarnya memiliki suku Minang, Ya, ya, Minangkabau ya. gitu. Kalau restoran, restoran Minang harusnya ya, Minangkabau ya harusnya? Bukan restoran Padang? Iya, kayak gitu. Saya jadi belajar banyak. Cuma di sana nggak ada namanya restoran Padang atau restoran Minang, udah Restoran ya restoran restoran. sederhana Ya, ya, contohnya, ya, ya. restoran pagi sore, udah gitu. Ya, ya, ya. Nah, ada satu filosofi yang sangat dipegang teguh oleh masyarakat Minang. Eee, ada Iqbal Sandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Boleh cerita sedikit tentang filosofi itu dan mengapa kemudian di Minangkabau banyak sekali sih filosofi-filosofi seperti itu? Saya bisa bilang suku Minangkabau ini salah satu suku yang sangat apa ya, pemikir gitu ya, sangat dalam ya. Mmm. Boleh boleh jelaskan apakah mungkin juga ada cerita historis tentang itu? Oh, oke. Jadi adat Basandi Syara Basandi Kitabullah itu sudah menjadi filosofi orang Minang semenjak tahun 1403. Itu awal mulanya dideklarasikan oleh Raja Pagaruyung yang sudah menganut agama Islam yaitu Sultan Alif Khalifatullah. Nah, Mmm, proses terbentuknya adat Basandi Syara Basandi Kitabullah ini kan adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Sebenarnya terdiri dari 3 faktor ya. Ada adat, ada, eee Syara dan ada Kitabullah. Nah, sebelum Islam itu masuk ke Minangkabau, tipikal orang Minang itu orang yang suka mengamati alam gitu, mengamati alam semesta gitu, yang mereka formulasikan ke dalam adat menjadi alam takambang jadi guru. Nah, alam takambang jadi guru itu sebenarnya itu kan ayat-ayat kauniyah yang, mmm, eee, diberikan oleh Allah gitu. Maksudnya alam semesta ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah lah. mmm, Nah, orang Minang, sebelum masuknya Islam itu sudah memformulasikan dalam alam takambang jadi guru. Nah, setelah masuknya Islam, mereka jadi makin meyakini nih, dengan adanya alam takambang jadi guru, mereka meyakini adanya kebenaran, terus, kebaikan ya, dan keindahan dari hal ya, itu, gitu. Nah, karena sudah masuk Islam, jadi adat yang sebagai pondasi akan berpadu gitu kan dengan syara tadi dan kitabullah gitu. Nah, berpadu itu maksudnya sudah menjadi bagian hidupnya lah gitu, mmm, bagian hidup. Jadi makanya adat Minang itu pasti adatnya sesuai dengan ajaran agama Islam gitu. Kitabullah itu sendiri itu kan maksudnya Al-Qur'an ya. mmm, Nah, contohnya sih yang sangat gampang bisa kita lihat dalam sehari-hari itu dari pakaian gitu. Pakaian adat perempuan orang Minang itu pasti akan menutupi aurat mmm. gitu. Dan juga adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah itu sebagai penjaga moral kita ya untuk lebih baik gitu dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, Ya kira-kira begitu. ya. Dalam ya. Mmm, Nah, sekarang kita masuk ke dalam satu poin penting dalam apa, budaya suku Minangkabau yaitu mmm, matrilineal. mhm, Boleh cerita sedikit tentang matrilineal ini kabarnya yang terbesar ya, mhm, dan, apa filosofi dasar dari konsep matrilineal ini? mmm. Jadi, konsep dasar dari sistem kekerabatan matrilineal itu adalah, eee, mengikuti suku ibu, bersuku ke ibu, bernasab ke ayah, namun ajarannya agama Islam gitu. Mmm, Maksudnya gimana? Jadi, setiap orang Minang yang lahir itu kan berasal dari tali, ayahnya dan tali ibunya. ya, Tali ayahnya itu dari, bijo atau benih atau bako itu. Nah, kalau dari tali sambung ibunya itu dari rahim, rahim ibunya kan setiap mmm, anak yang ya, akan lahir ya, itu dari rahim ibunya. Nah, dengan 2 macam itu makanya kita mengambil suku kita itu mengikuti ibu gitu. Jadi karena perempuan itu memiliki rahim, kan rahim itu harus dijaga kan. ya. Nah, karena filosofi itulah jadinya orang Minang itu mengikuti sistem kekerabatan matrilineal. Karena rahim itu kan pasti akan melahirkan generasi penerus. Tentunya harus dijaga gitu. Terus juga posisinya juga harus diistimewakan, ya kira-kira seperti itu. Dalam prakteknya apa yang kemudian menjadi berbeda dalam Heeh, kebiasaan, dalam dalam kehidupan? kebiasaannya ya. Ya, Jadi, dalam sistem kekerabatan matrilineal itu kedudukan perempuan dan laki-laki itu, setara dan berimbang gitu. Setara dan berimbang itu maksudnya kalau setara, ada yang bisa dilakukan oleh laki-laki, bisa juga dilakukan oleh perempuan. mmm, Nah, kalau berimbang, ada yang bisa dilakukan oleh laki-laki, tapi tidak bisa dilakukan oleh perempuan. ya, Begitu juga dengan sebaliknya.
Nah ini eh, kita bisa menyimpulkan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan itu setara gitu. Dan ini juga sesuai dalam Al-Qur'an lah, dalam ajaran agama Islam ya, posisinya setara. Nah, yang kedua, kita bisa menganalogikan untuk lebih mengerti ya mengenai sistem kekerabatan matrilineal itu dalam suatu kaum. Jadi komunitas terkecil di dalam masyarakat Minang itu namanya kan kaum ya. Ya. Setiap orang Minang itu pasti anggota dari kaumnya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Nah, kalau perempuan dia sebagai anggota kaumnya nantinya dia bisa menjadi seorang mandisoko atau bundo kanduang. Nah, apabila dia sudah menikah, dia juga anggota dari keluarga intinya. Nah, fungsinya di sini dia sebagai ibu bagi anak-anaknya dan sebagai istri. Nah, begitu juga dengan laki-laki. Laki-laki Minang itu ketika dia di dalam keluarga kaumnya, dia itu menjadi seorang mama gitu. Mama itu bisa nanti tugasnya sebagai seorang datu atau penghulu, manti, malin, dan sebagainya. Tapi ketika dia berada di keluarga intinya, ketika dia sudah menikah gitu, posisinya dia sebagai pemimpin keluarga. Nah, itu juga sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, yang lainnya juga bisa kita lihat nih sistem kekerabatan matrilineal dalam kaum itu perempuan ini memegang posisi yang sangat penting gitu. Jadi perempuan mereka mewarisi ya harta warisan dari nenek moyangnya zaman dahulu. Jadi Ini nenek moyang ya? ya Karena nenek suka moyangnya. kebalik-balik kadang-kadang harta dari keluarga gitu enggak ya? Enggak, nanti kan akan kita jelaskan ya, Iya. ada pusaka tinggi dan pusaka Betul, rendah. betul, Nah, betul. kalau ini kan yang pusaka tinggi nih, yang diwariskan dari nenek moyang tapi dari garis ibu gitu. Nah, itu perempuan sebagai pemilik aset-aset dari yang dimiliki oleh kaumnya. Contohnya rumah gadang, terus sawah, ladang, pangdam pakuburan, tapian mandi, dan juga gelar-gelar yang ada di kaum itu pemiliknya itu kaum perempuan. Kaum perempuan dengan otoritas tertinggi itu pada mandesoko atau bundo kanduangnya gitu. Nah, laki-laki apa fungsinya gitu? Laki-laki di kaum itu sebagai pengelolanya. Jadi mereka nggak memiliki tapi mereka pengelolanya. Kalau kita ibaratkan nih kayak zaman sekarang nih kayak dalam suatu perusahaan ya. Jadi perempuan itu yang owner aset dan juga sebagai komisarisnya. Nah, Ya. yang pengelolanya itu dewan direksi. Nah, itu terdiri dari yang datu atau panghulu, terus manti, malin, dan juga dubalang gitu. Nah, nanti di bawah malin tuh ada lagi tuh beberapa anak buahnya lah gitu. Nah, itu orang Minang sudah dari zaman dahulu melaksanakan kalau komisaris tuh nggak bisa jadi direksi. Nah, di dalam sistem perusahaan modern sekarang kan sudah seperti itu kan. Nah, orang Minang udah melakukannya dari lama. Nanti kalau misalnya harta warisan ini mau diatur bagaimana itu tergantung dari si bundo kanduang ini. Nah, kira-kira begitulah secara umum sistem kekerabatan matrilineal ini. Jadi benar-benar mengistimewakan posisi perempuan di kaumnya gitu. Sejak kapan sebenarnya ini sudah dilakukan? Udah dari nenek moyang itu, kan filosofinya tadi itu kan yang karena perempuan itu memiliki rahim yang akan melahirkan para penerus gitu. Jadi jauh sebelum ada kerajaan mungkin ya? Iya, dari semenjak nenek moyang yang dulu ya. Ya. Merinding. Jadi sebenarnya sangat relevan sekali dengan kondisi hari ini ya kalau kita berkaca lagi dalam konteks kehidupan sehari-hari ya. Fungsi Maksudnya gimana? komisaris, fungsi Oh iya, itu kita direksi. dalam adat Minang udah menjalankan dari dulu gitu ya. Ya. Tapi ada juga nih yang perempuan tidak bisa menjabat sesuatu, yaitu nggak bisa menjabat direksi itu kan, nggak bisa perempuan itu sebagai penghulu, nggak bisa menjadi sebagai manti, malin, dan Artinya fungsinya menjadi sangat filosofis tapi juga sangat strategis ya karena bukan dalam proses eksekusi. Nah, Bunda Kandong sendiri apakah punya level-level tertentu atau fase-fase tertentu? Kalau bundo kanduang sih cuma dalam satu kaum itu satu ya yang dituakan gitu. Kalau misalnya tahapan untuk menjadi bundo kanduang, misalnya nanti dicari yang bundo kanduang ini sudah sepuh, nanti akan turun ke
menurut garis keturunan dari anak itu gitu, kedudukannya. Atau bisa juga dari, musyawarah adat yang dia diangkat dari para pemuka adat. Tentunya memiliki kemampuan ya, Ya. kemampuan kepemimpinan dan juga pengetahuan adat gitu. Jadi Uni Reno ini kalau kemudian disebut ahli waris kepada Bunda Kanduang itu? Oh ya, ahli waris kerajaan Pagaruyung gitu. Oke, Heeh. bukan berarti harus jadi Bunda Kanduang? Nah itu untuk menjadi Bundo Kanduang itu kan tadi, ininya bisa menjadi Bundo Kanduang gitu. Oke, Tapi nanti kan kita lihat nih, apakah orang ini kira-kira capable atau enggak ya, gitu menjadi ya, Bundo Kanduang, dilihat kemampuannya, gimana kemampuan kepemimpinannya gitu. ya, Terus ya. apakah dia mengerti, mengenai adat gitu kan. Oke, jadi mulai paham nih sekarang. Jadi tadi yang harta warisan yang tidak boleh dijual disebut Mhm. dengan Harta harta pusaka pusaka tinggi, tinggi. heeh. Apa yang dijaga dan apa yang pakem yang tidak boleh dilakukan atau boleh dilakukan? Harta pusaka tinggi nggak boleh Tinggi. dijual kan, hanya boleh dipakai. Jadi hak guna pakai bagi pewarisnya, Oke, heeh, sampai ke keturunan-keturunan berikutnya. Kita boleh memanfaatkan hasilnya, ya itu udah nggak berubah tuh sampai hari ini ya? nggak berubah Oke, sampai hari ini. Itu udah ketentuan adatnya ya, ya, ya. demikian. Nah ada juga di Minangkabau tuh harta pusaka rendah. Nah, Nah harta pusaka rendah itu harta yang dihasilkan dari hasil usaha kedua orang tua kita. Nah, itu yang bisa dijual. Nah, untuk pembagiannya itu sesuai dengan, ajaran agama Islam. oke itu seperti yang sekarang common terjadi ya? Iya, heeh, misalnya bagian laki-laki 2/3, bagian Ya. perempuan 1/3, ya kira-kira seperti itu. Oke, oke. Jadi mulai mulai paham nih karena banyak istilah-istilah dan sambil sambil belajar. Kalau kita bicara kemudian hari ini ya, Uni, apakah kemudian, sistem kekerabatan ini menurut Uni masih terus berjalan secara kental, secara kuat, atau memang kemudian ada tantangan-tantangan terhadap kondisi zaman? Apa yang dilihat sebagai seorang ahli waris, sebagai seorang pemerhati, sebagai seorang budayawan juga? Ya, saat ini sih tantangannya mungkin ya, banyak orang yang nggak paham gitu, bagaimana, harta warisan pusaka tinggi ini. Kadang kita lihat sekarang tuh banyak yang dijual, kayak sawah gitu kan, dijual gitu. Kadang dijual sama mamanya tanpa persetujuan dari kemenakan perempuan, Mmm, yang sebagai, eee, pemilik ya, owner dari semua aset-asetnya. Mungkin tantangannya di sana sih. Jadi, itu tugas dari Bundo Kanduang kan juga Bundo Kanduang itu kan ada organisasinya juga ya, ya. di, Padang sana pusatnya, tapi juga udah tersebar tuh di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri juga. Nah, kebetulan ketuanya itu, tante saya gitu. Nah, mereka programnya pergi tuh ke daerah-daerah gitu untuk, eee, memberi apa ya, Edukasi, edukasi penguatan tentang gitu ya. adat gitu, kembali lagi ke norma-norma Ya, ya. adat, ya seperti itu sih mungkin Art art tantangannya ya. artinya aset-aset dari pusaka tinggi sebenarnya harusnya sudah terdata ya, sudah ketahuan ya? Iya seharusnya sudah terdata sih ya. Kalau saat ini kan, harus dibikin sertifikat ya, Ya, ya ya, seperti itulah ya. kira-kira. Nah, cerita sedikit sekarang tentang rumah gadang. Mhm. Apa hubungannya dengan Bundo Kanduang dan apakah kemudian rumah gadang itu sekarang tetap dipergunakan atau hanya sebatas sebagai simbol atau sebagai sebuah sebuah adat ya yang kuat dari masyarakat Minangkabau? Mmm. Ya sampai saat ini rumah gadang tetap digunakan ya, dengan fungsi-fungsinya gitu. Bahkan ada orang yang masih tinggal di, suatu kaum gitu, tinggal di rumah gadangnya gitu. Nah kalau Bundo Kanduang itu atau Mandesoko di rumah gadang itu sebagai pemegang kuncinya. Mmm, Jadi bisa disebut limpapeh rumah gadang. Mereka itu seperti tiang, mhm. tiang di rumah itu. Jadi tiang yang berdiri kokoh tempat rumah itu bersandar semua. Jadi Bundo Kanduang itu pengayomnya ya. Jadi pengayom, pemegang otoritas tertinggi, juga menjaga marwah dari kaumnya agar tetap baik gitu. Ya kira-kira seperti itu. Ya, ada berapa banyak rumah gadang yang sekarang masih ada? Wah banyak Masih ya, banyak ya? banyak.
Banyak Jadi rumah gadang gitu, Uni kalau pulang ke kampung Padang gitu. sana, ke kampung, Ke kampung ibu saya itu, ada rumah ada gadang? rumah gadangnya, yaitu yang Istana Silindung Bulan. Betul. Heeh. Cuma kita nggak tinggal lagi di sana. Jadi di sana untuk acara-acara adat atau apa, seremoni kayak pernikahan gitu, acara sunatan gitu diadakan di rumah gadang itu. Terakhir tentang merantau. Mhm. Memang merantau ini bukan hanya menjadi kekhasan atau keunikan dari suku Minangkabau, suku Batak juga merantau ya. Banyak yang Tapi merantau. kemudian apa yang membedakan dan mengapa sih banyak sekali orang Padang yang dalam tanda petik harus merantau? Mmm. Oke, jadi orang Minang itu harus merantau karena, zaman dulunya gitu ya, perempuan kan sebagai pemilik, aset ya di Ya, kaumnya gitu, sedangkan laki-laki, hanya mengelola. Nah, mereka jadi mungkin tertantang gitu ya untuk, "Wah, kalau di sini nih udah ada yang perempuan nih, aku ingin merantau lah," gitu. Mereka merantau dan juga, untuk belajar gitu, karena filosofi orang Minang itu kan alam tak kambang jadi guru. ya. Jadi dengan merantau mereka banyak mendapatkan pelajaran, pengalaman hidup gitu, ingin merubah hidup yang lebih baik lagi, ya kira-kira seperti itu. Tapi walaupun merantau, cinta orang Minang itu terhadap kampung halaman cukup besar Ya, gitu. ya, ya, Nah itu mendorong mereka untuk, merantau tuh untuk mencapai keberhasilan ya. gitu. Artinya kebanyakan laki-laki yang merantau ya? Kebanyakan laki-laki, tapi saat ini perempuan juga banyak yang merantau sih Ya, ya. gitu. Dan itu juga menjelaskan kenapa banyak orang Minang yang menjadi pemikir, Mhm. menjadi pengamat, mampu menganalisa, Mmm. itu karena filosofi tadi ya? Nah, karena filosofi alam tak kambang jadi guru Betul, kan, mereka belajar gitu dari alam ini. Kalau kita lihat kan kayak penemu-penemu zaman dahulu ya, itu ya, kan ya, mereka ya, juga belajar ya dari ya, alam. Contoh Newton ya, menemukan ya. hukum gravitasi, Dari apel, mengamati apel gitu kan. Nah, orang Minang itu juga sudah melakukan itu gitu dari zaman dahulunya. ya, Jadi ya, ya, mereka ya, lebih saintifik dan lebih kritis ya kalau ya, dalam berpikir gitu. betul, betul, Tidak gampang untuk mengikuti sesuatu gitu, pasti akan dipikirkan dulu kalau ada sesuatu hal gitu kan, misalnya yang viral gitu, dipikirkan dulu ini benar apa enggak gitu kan, baik atau tidak gitu ya, kira-kira kayak gitu. ya, ya. Saya jadi belajar sekarang tentang Mmm. matrilineal, tentang Mhm, pagaruyung, tentang Bunda Kanduang, Rumah mhm. Gadang. Ini jelas memberikan wawasan yang sangat luas sekali bagi kita dan saya doakan semoga semangat dan nilai-nilai dari masyarakat-masyarakat adat di Minangkabau juga untuk perjalanan Uni bisa selalu sesuai dengan ridho dan jalan Tuhan ya. Amin ya rabbal alamin, terima kasih Baik, doanya, terima semoga kasih. Mas Arto juga sama doa yang sama ya. Amin, amin. Heeh. Demikian diskusi dan ngobrol-ngobrol kita. Hari ini kita menambah wawasan yang jauh lebih luas tentang suku Minangkabau yang sangat kaya sekali dan ini tentu saja memberikan kita kebanggaan dan semangat untuk terus mencintai negeri ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara dan jangan lupa saksikan tayangan-tayangan inspiratif kami lainnya hanya di Daeh Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia. Indonesia.